Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saudara sekalian, beredar di YouTube perdebatan ataupun permasalahan yang berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh pendeta Stephen Erastus, di mana dia mengatakan bahwasanya Yesus itu sebelumnya pernah menjadi manusia dan belum menjadi Tuhan. Ribu tahun yang lalu, Tuhan yang masih waktu itu disebut Yesus karena belum menjadi Tuhan, karena masih menjadi manusia. Kalau dia mengatakan itu ya, ini jelas kata-kata yang ngawur dan sesat. Karena kalau dikatakan Yesus belum jadi Tuhan, itu sama seperti kita manusia. Tuhan sama seperti kalian dan saya. Ketika orang tuanya nggak komplit, tinggal nyokapnya doang, dia minder nggak? Wah enggak dong, kan dia Tuhan Yesus. No, saat itu dia masih manusia. Sama seperti kalian dan saya. Dibantai woi, dibantai. Klub besar tuh. Klub besar menang semua. Ni kalah 4-0 pula tuh. Itu sama seperti kita, manusia. Tuhan sama seperti kalian dan saya. Ketika orang tuanya nggak komplit, tinggal nyokapnya doang, dia minder nggak? Wah enggak dong, kan dia Tuhan Yesus. No, saat itu dia masih manusia. Sama seperti kalian dan saya. Jadi kita jangan berpikir mulai hari ini, Yesus mah bisa mati di kayu salib, dia berani mati, dia bisa seperti itu karena dia Tuhan. No, dia manusia. Sama seperti kalian dan saya. Dan Tuhan pun merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena ia disamakan dengan manusia. Karena itu kalau kita semua diajar di sini untuk menjadi seperti Kristus, itu fair. Fair enough. Kenapa? Dia sama seperti kau dan saya. Kita sama seperti Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. 2000 tahun yang lalu. Sama. Dia sama seperti kalian dan saya. Kalau dia mengatakan itu ya, ini jelas kata-kata yang ngawur dan sesat. Karena kalau dikatakan Yesus belum jadi Tuhan, lalu pertanyaan kita, sebelum jadi Tuhan Yesus itu apa sebenarnya? Maksudnya dia yang pasti manusia, Pak, berarti. Ya, kalau demikian maka di situ masalahnya. Masalahnya adalah Alkitab tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah manusia yang jadi Tuhan, melainkan Tuhan yang jadi manusia. Mungkin pendeta Isra Soro ini lupa. Ya, Paulus pernah mengirimkan surat kepada jemaatnya di Roma. Itu terdapat dalam Roma pasal 14 ayat 9, di mana ayat itu menjelaskan bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Saya ulang kembali saudara, ini Pak Pendeta Isra Soro, semoga dia juga bisa ingat dengan ayat ini. Sebab untuk itulah ya,
Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Yesus itu sebelumnya adalah manusia, lalu diangkat menjadi Tuhan setelah kematiannya. Ya, setelah kematiannya lalu dia hidup kembali, setelah itulah dia menjadi Tuhan. Nah, inilah bukti bahwasanya Yesus, Alkitab mengatakan, memberitakan bahwasanya Yesus itu manusia yang diproses menjadi Tuhan. Begitu Pendeta Isra Soru. Jadi bukan tidak ada di dalam Alkitab itu mengatakan bahwasanya Yesus itu menjadi Tuhan. Ada, ini bukti ayatnya. Nah, kalau sekarang dikatakan bahwa waktu itu belum jadi Tuhan, maka pertanyaannya adalah, Yesus ini adalah manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia? Kok bisa ya? Yesus tuh jadi Tuhan tuh kapan? Nah, Ya. itu pertanyaannya, Pak. Kapan Yesus jadi Tuhan? Nah, disitulah masalah saya. Yesus itu tidak pernah jadi Tuhan. Karena memang dia Tuhan. Yesus itu tidak pernah jadi Tuhan. Karena memang dia Tuhan. Satu pernyataan yang menggelitik dan satu pertanyaan yang membingungkan. Jadi Yesus itu kapan jadi Tuhan? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Pendeta Isra Soru. Ya jelas Yesus itu dipertuhankan setelah melalui konsili Nicea tahun 325 Masehi. Terjadi konspirasi yang dipimpin oleh Alexander dan Athanasius, menggiring opini para uskup waktu itu untuk menyepakati dan menandatangani serta mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Ya, kalau mengacu kepada Roma pasal 14 ayat 9 tadi, jelas pernyataan Paulus lah yang menyatakan kepada jemaatnya di Roma bahwasanya kematian Yesus dan kebangkitannya itulah perubahan statusnya jadi Tuhan. Ya, kalau dipertanyakan, Pak Isra Soru tadi mempertanyakan kapan dia jadi Tuhan, yaitu tadi setelah dia dimatikan lalu dibangkitkan, lalu melalui konspirasi ya di dalam proses konsili Nicea tahun 325 Masehi, saat itulah dia dipertuhankan. Lalu pernyataannya menggelitik di akhirnya, dia mengatakan begini, Yesus tidak pernah menjadi Tuhan karena memang dia Tuhan. Logikanya gimana saudara? Silakan saudara cerna. Dia tidak pernah menjadi Tuhan. Kata-kata tidak pernah menjadi Tuhan lalu dikaitkan dengan kalimat karena memang dia Tuhan. Loh, katanya tidak pernah menjadi Tuhan, kok dia Tuhan? Itu kebingungan begini dalam konsep teologi kekristenan, di dalam menanamkan konsep ketuhanan yang begitu buntu untuk dicerna secara logis, secara sistematis, dan secara ilmiah. Ini tidak bisa, sehingga ya dimunculkan saja doktrinnya. Yakini saja, percaya saja kalau Yesus itu Tuhan. Itulah pada akhirnya, karena memang tidak bisa dinalar secara logika. Pernyataan terakhir tadi yang dinyatakan oleh Pendeta Isra Soru itu menunjukkan dan membuktikan bahwasanya status Yesus dipertuhankan atau status Yesus yang menjadi Tuhan itu begitu tidak logis. Katanya dia tidak pernah menjadi Tuhan karena memang dia Tuhan. Kan tidak logis itu. Ya. Makanya tidak habis pikir kenapa begitu ngotot ya. Padahal dalam video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan gitu. Richard Robinson ya. Ini bukunya saudara ya, saya merefresh kembali buku ini. Richard Robinson dengan jelas menyatakan di halaman 170 dia mengatakan bahwasanya terjadi kesepakatan, terjadi konspirasi antara Alexander antara para uskup waktu itu ya, yang kurang lebih 318 uskup ya,
yang dipimpin oleh Alexander dan Athanasius untuk menyepakati dan mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.